Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Angga Bercerita, tempat di mana kita membahas kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran, haru, dan inspirasi. Di sini, kita percaya bahwa setiap cerita punya makna. Dan dari luka, kita bisa belajar jadi lebih kuat. Hari ini, aku bawakan sebuah kisah nyata yang mungkin relate dengan banyak dari kita tentang perjuangan, penghinaan, dan bagaimana Tuhan membalas kesabaran seseorang dengan cara yang luar biasa. Judul ceritanya adalah diceraikan istrinya dan diselingkuhi dengan polisi. Gegara pria ini cuma penjual es teh jumbo. Tapi akhir ceritanya bikin semua orang terdiam. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Malam itu hujan rintik turun perlahan, menyentuh atap rumah kontrakan sederhana yang hanya memiliki 2 kamar dan dapur kecil di belakang. Di ruang tengah, sepasang suami istri duduk bersebelahan di atas tikar plastik, menikmati makan malam seadanya. Nasi hangat, tempe goreng, dan sambal terasi. Namun, senyuman di wajah mereka membuat semuanya terasa hangat. Bahkan melebihi makanan mewah di restoran bintang 5. Fikri, lelaki muda berusia 27 tahun, mengenakan kaos lusuh yang sedikit basah oleh keringat. Tangan kasarnya bekas. Seharian mendorong gerobak es teh jumbo yang ia dorong keliling perumahan. Di sampingnya, Nisa, istri yang baru ia nikahi 2 tahun lalu, tampak ceria, meski hanya mengenakan daster sederhana. Ia menyendok nasi ke piring Fikri dengan mata berbinar. "Makan yang banyak ya, Mas. Katanya tadi cuaca panas banget waktu jualan," ucap Nisa sambil tersenyum manis. Fikri mengangguk kecil, menyambut suapan demi suapan dengan lahap. "Iya, hari ini lumayan. Laku 25 gelas. Alhamdulillah. Bisa nutup sewa gerobak." Sejenak, suasana hening di antara mereka. Hanya suara hujan dan sesekali kendaraan lewat yang terdengar. Namun dalam diam itu, cinta mereka bicara lebih lantang. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa malu atas kesederhanaan, hanya syukur. Fikri dan Nisa adalah pasangan yang menikah bukan karena harta atau latar belakang keluarga. Mereka dipertemukan dalam sebuah kegiatan bakti sosial di masjid lingkungan. Fikri saat itu menjadi sukarelawan yang membantu menyiapkan logistik, sementara Nisa adalah pengajar ngaji anak-anak. Ketika saling mengenal, keduanya sama-sama tahu bahwa cinta mereka harus dibangun dari nol, dari kehendak yang sederhana, saling mencintai karena Allah, saling menguatkan di tengah keterbatasan. Saat melamar Nisa, Fikri hanya mampu membawa mahar seperangkat alat sholat dan sebuah Al-Quran kecil. Ia bahkan sempat mengakui dengan jujur bahwa pekerjaannya adalah menjual es teh keliling. Tak ada gelar, tak ada jaminan penghasilan tetap. Namun Nisa, dengan tegas di hadapan orang tuanya, mengatakan, "Saya menerima Fikri bukan karena dia punya apa, tapi karena dia orang yang tidak menyerah dan tahu bagaimana menghargai hidup." Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di rumah orang tua Nisa. Undangan hanya untuk keluarga dekat dan tetangga sekitar. Tak ada dekorasi mewah atau catering mahal, tapi suasananya penuh haru. Fikri menangis saat mengucap akad, karena tak pernah menyangka bisa memiliki istri yang begitu baik hati dan rendah hati. 2 tahun berlalu, dan mereka masih tinggal di kontrakan kecil milik orang tua Fikri di pinggiran kota. Walau hidup pas-pasan, tak pernah sekalipun Fikri mendengar Nisa mengeluh soal materi. Setiap pagi, Nisa menyiapkan air hangat untuk mandi. Fikri menyiapkan teh manis dan membungkus bekal nasi untuknya jualan. Fikri pun selalu pulang sebelum maghrib, membawakan cerita hari itu dengan semangat. Meski penghasilan kadang tak seberapa, kadang Nisa juga ikut membantu membuatkan bahan sirup teh buatan rumah yang jadi ciri khas dagangan Fikri. Mereka mencoba mencampur gula aren dan daun teh pilihan agar rasanya berbeda dari yang lain. "Biar orang-orang tahu, Mas Fikri nggak jual sembarang es teh," kata Nisa suatu hari, sambil tertawa kecil. Namun, meski Nisa tidak pernah menuntut banyak, di dalam hati kecilnya tersimpan kekhawatiran. Ia masih menyimpan mimpi seperti perempuan lain, punya rumah sendiri, punya kendaraan yang bisa dipakai tanpa harus pinjam motor kakak iparnya, atau sekadar bisa belanja bulanan tanpa harus menunggu diskon. Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia mencoba menepisnya dengan doa. Fikri pun tahu, cepat atau lambat, ia harus bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk istrinya. Namun, ia belum punya banyak pilihan. Ia sempat mencoba jadi kurir, tukang bangunan, bahkan magang di bengkel. Tapi selalu berakhir pada satu kenyataan. Kemampuan dan ijazah SMA ia terlalu terbatas. Maka, satu-satunya yang ia bisa lakukan adalah bertahan di jalanan,
menjajakan es teh jumbo yang ia racik dengan cinta dan harapan. Suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam, Fikri dan Nisa duduk berdua di teras depan. Di bawah cahaya lilin, mereka saling bercerita tentang masa kecil. Nisa bercerita soal cita-citanya ingin jadi guru TK, sementara Fikri berkata, ia dulu ingin punya warung minuman kekinian, seperti franchise di mall. Mereka tertawa, meski tahu mimpi itu terasa jauh. Apa kamu menyesal, Nis, menikah sama aku? Tanya Fikri, pelan. Nisa menoleh dan menggenggam tangan suaminya. Kalau aku cari orang kaya, mungkin aku bisa dapat, tapi aku nggak cari itu, Mas. Aku cari laki-laki yang jujur, yang tahu tanggung jawab, dan yang takut sama Allah. Dan itu semua aku lihat di kamu. Jawaban itu menenangkan Fikri. Seperti hujan yang membasuh tanah gersang. Namun mereka tak tahu bahwa ujian sesungguhnya belum datang. Cinta yang sederhana, ketika diuji oleh dunia yang gemerlap, kadang bisa tergelincir jika hati mulai goyah. Dan dalam kesunyian malam itu, saat lilin terus menyala perlahan, Tuhan sedang menuliskan ujian besar bagi rumah tangga mereka. Setelah 2 tahun hidup bersama, dalam kesederhanaan, perlahan mulai terlihat retak-retak kecil di dinding rumah tangga Fikri dan Nisa. Bukan karena pertengkaran besar atau pengkhianatan, melainkan hal yang lebih halus, rasa iri yang perlahan menyelinap dalam hati Nisa, lalu tumbuh seperti rumput liar yang tak disadari mencengkeram kuat akar cinta mereka. Awalnya, Nisa hanya mengganggu-kengguk setiap kali teman-teman lamanya memamerkan kehidupan mereka di media sosial. Grup WhatsApp alumni SMA, tempat ia dulu sekolah, sering menjadi tempat para istri muda bercerita soal suaminya yang dapat promosi, rumah baru, mobil cicilan, atau liburan akhir pekan ke Bandung dan Bali. Setiap kali ada foto-foto tas branded dan makanan mahal di kafe, Nisa hanya bisa menatap layar sambil tersenyum pahit. Suatu malam, Fikri pulang agak terlambat. Dagangan hari itu kurang laku karena hujan deras turun sejak siang. Baju Fikri basah, rambutnya masih meneteskan air. Namun yang menyambutnya bukan senyum manis seperti biasanya, melainkan wajah Nisa yang datar sambil duduk memainkan ponsel. Mas, kamu tahu nggak, suaminya Dinda sekarang kerja di Polres. Baru dapat mobil dinas. Padahal dulu satu kelas sama kamu, ucap Nisa datar. Tanpa menoleh, Fikri mengusap kepalanya yang basah dengan handuk kecil, lalu duduk di lantai. Alhamdulillah, bagus dong. Rezeki orang beda-beda, sayang, jawab Fikri tenang. Tapi kenapa hidup kita gini-gini aja ya? Mas jualan es teh, nggak ada perkembangan. Aku pengen banget punya rumah sendiri, nggak numpang di rumah orang tua terus. Fikri terdiam. Di lubuk hatinya, ia tahu keinginan Nisa bukan salah. Ia pun punya impian yang sama, tapi kenyataan hidup membuat semua harus ditunda. Ia mencoba menenangkan Nisa, tapi sejak malam itu, sikap istrinya mulai berubah hari demi hari. Nisa semakin sering mengurung diri di kamar. Ia jarang ikut membantu Fikri menyiapkan bahan jualan. Kalaupun diajak bicara, jawabannya pendek dan malas. Ia mulai menuntut hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia keluhkan. Kuota internet lebih besar, skincare mahal, tas kekinian, sekali dua kali Fikri mengiyakan. Tapi lama-lama tabungannya terkikis. Puncaknya, suatu hari Nisa merengek minta dibelikan ponsel baru. Mas, aku pengen ganti HP, yang sekarang udah lemot. Lagian teman-temanku semua udah pakai yang layar lengkung itu loh, yang kameranya 3, kata Nisa, sambil menunjukkan brosur dari marketplace. Fikri tertegun. Harga ponsel itu hampir sama dengan modal dagangnya sebulan. Ia mencoba menolak dengan halus, tapi Nisa langsung cemberut. Mas gak pernah bisa bahagiain aku. Selalu aja jawabannya nanti, nanti, dan nanti. Sejak itu, sikap Nisa semakin menjauh. Ia lebih sering menghabiskan waktu di depan ponsel. Bahkan, saat Fikri baru pulang dan ingin bercerita soal jualannya, Nisa hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Sekali waktu, Fikri melihat Nisa menghapus pesan masuk dari seseorang, tapi ketika ditanya, Nisa malah marah. Mas curigaan banget, kayak aku ini nggak bisa punya privasi, bentaknya. Fikri hanya diam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan pada istrinya saja, tapi juga pada suasana rumah mereka. Dulu, rumah kontrakan kecil ini penuh dengan tawa. Sekarang terasa seperti museum sepi dan dingin. Iri hati yang pelen-pelen tumbuh itu tak hanya mengubah cara Nisa memandang hidupnya, tapi juga mengubah cara ia memandang suaminya. Dulu Fikri adalah laki-laki yang ia banggakan, jujur, pekerja keras, sederhana. Tapi kini, dalam pikirannya, Fikri hanyalah penjual es teh keliling yang tak bisa membawanya keluar dari lingkaran hidup yang sama setiap hari.
Tanpa disadari, Nisa mulai mencari sosok laki-laki lain yang bisa memberinya rasa aman secara materi, seseorang yang bisa membawanya ke restoran mahal, mengajaknya naik motor gede, atau sekadar memberinya perhatian yang Fikri kini tak sempat berikan karena sibuk bekerja. Saat itulah Bribka Wahyu masuk ke dalam cerita. Awalnya, pria itu hanya membeli es teh Fikri di pinggir jalan. Tapi ketika Fikri tak ada sedang ke belakang atau mengantar pesanan Wahyu, kadang ngobrol dengan Nisa yang berjaga sebentar, sikap Wahyu sopan, rapi, dan menarik. Ia selalu menyapa dengan senyum ramah, kadang bercanda, kadang memuji racikan. Teh buatan Nisa, tehnya enak banget mbak, segar dan manis, cocok diminum pas siang panas gini. Mbaknya yang racik ya? Nisa tersenyum, tersipu, dan entah kenapa, hatinya hangat. Hari-hari berikutnya, Bribka Wahyu makin sering mampir. Bukan hanya beli es teh, tapi juga ngobrol. Ia mulai bercerita soal tugas di lapangan, soal suka duka jadi polisi. Ia bahkan pernah berkata, "Saya suka perempuan yang sederhana, kayak Mbak." Nisa tahu, seharusnya ia menjaga jarak. Tapi perhatian yang ia rindukan dari suaminya, kini datang dari pria lain, dengan seragam dan motor dinas. Hati yang dulu penuh kesabaran, kini mulai goyah oleh perhatian yang menggoda. Dan Fikri, ia masih saja sibuk menyiapkan bahan jualan, mengisi air dalam galon, mengaduk teh, dan memikirkan cara menaikkan omset. Ia tak sadar bahwa cinta yang dulu ia banggakan mulai rapuh. Dihantam ombak kecil yang pelen-pelen mengikis dasar perahu rumah tangganya. Siang itu, matahari menyengat keras di langit kota kecil, tempat Fikri dan Nisa tinggal. Gerobak es teh jumbo Fikri sudah diparkir sejak pukul 10 pagi, di sudut jalan depan kompleks perumahan menengah ke atas. Lokasi itu memang ramai, apalagi saat jam istirahat kantor atau pulang sekolah. Fikri selalu memilih tempat itu karena lalu lalang, orang cukup padat, dan peluang jualan lebih besar. Namun, hari itu, Fikri sedang ke belakang izin salat zuhur dan ke masjid tak jauh dari lokasi. Seperti biasa, ia meminta Nisa menjaga gerobak. Sebentar, ia tak pernah berpikir macam-macam. Nisa, istri yang dulu ia percayai penuh, tetap ia anggap bagian dari usahanya. Meski belakangan sering menunjukkan wajah malas atau ogoh-ogohan jika diminta menemani jualan. Ketika Fikri kembali, ia mendapati Nisa sedang tertawa kecil bersama seorang pria berseragam. Pria itu mengenakan seragam polisi lengkap, duduk di motor dinasnya yang diparkir tepat di depan gerobak es teh. Wajahnya tegas, tubuh tegap, dan senyumnya lebar. Dari jarak jauh, Fikri mengenali pria itu. Ia adalah Bribka Wahyu, anggota polisi sektor setempat yang memang sering patroli sekitar area tersebut. "Wah, Mas Fikri sudah balik?" sapa Wahyu sambil mengangkat gelas plastik berisi es teh jumbo. "Saya tadi mampir, beli teh yang biasa, sekalian ngobrol bentar sama Mbak Nisa. Nih, tehnya enak banget, cocok buat siang panas kayak gini." Fikri membalas dengan senyum kecil. "Alhamdulillah, makasih ya Pak." Mereka bersalaman sebentar. Lalu Wahyu pamit dan melaju dengan motor dinasnya. Namun, dalam dada Fikri, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Entah mengapa, cara Wahyu memandang Nisa terasa tidak biasa. Terlalu lama, terlalu akrab. "Baru kenal?" tanya Fikri singkat saat mereka beres-beres menjelang sore. Nisa tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk sambil merapikan plastik bekas dan gelas sisa. "Sering lewat dia di sini. Katanya suka es teh buatan kita. Ramah, sopan, ya ngobrol-ngobrol dikit aja," jawab Nisa enteng. Fikri mencoba membuang pikirannya yang buruk. Bukan tipe suami yang cemburuan. Dan sejak awal percaya sepenuhnya pada Nisa, tapi sejak hari itu, Wahyu mulai sering mampir dan bukan cuma beli minuman. Kadang ia datang 2 kali sehari, kadang bahkan menunggu Fikri pergi sebentar untuk berbicara lebih lama dengan Nisa. Yang membuat Fikri mulai curiga, bukan hanya frekuensi kemunculan Wahyu, tapi juga perubahan sikap Nisa. Istrinya mulai berdandan lebih rapi setiap pagi. Ia memakai bedak dan lipstik tipis, meski katanya hanya ingin jaga gerobak sebentar. Ia juga mulai menyimpan ponselnya lebih sering di saku atau dalam tas kecil, tidak lagi ditaruh sembarangan seperti dulu. Suatu malam Fikri terbangun karena mendengar suara notifikasi ponsel. Ia melihat Nisa masih terjaga, duduk membelakangi lampu kamar, entah membalas pesan siapa. Saat Fikri membuka mata dan bergerak sedikit, Nisa langsung mematikan layar ponselnya dan pura-pura tidur. Fikri tak berkata apa-apa malam itu, tapi dalam diam, ia mulai menyusun serpihan keganjilan yang muncul akhir-akhir ini. Keesokan harinya, saat membersihkan gerobak, Fikri menemukan satu struk dari warung kopi kekinian
yang letaknya agak jauh dari rumah. Struk itu ada dalam tas belanja, yang biasa dibawa Nisa. Ia membaca, kopi susu gula aren, 2 pieces roti bakar, 1 pieces total, Rp56.000. Waktu, 15,42, hari Rabu. Fikri menarik napas. Hari Rabu lalu, ia ingat jelas. Nisa bilang sedang ke rumah saudaranya yang sakit. Ia percaya saja. Tapi kini, ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, ia mencoba bertanya dengan hati-hati. Nis, kemarin hari Rabu kamu kemana ya? Aku nemu struk ini di tas belanja. Nisa melirik cepat, lalu merengut. Oh, itu. Aku sempat mampir bentar ke kedai kopi. Iseng aja, lapar. Gak bisa ya? Mas sekarang ngatur sampai ke situ. Nada suara Nisa ketus, tidak seperti biasanya. Fikri tidak membalas. Ia hanya menunduk dan melipat struk itu dengan pelan. Tapi malam itu, hatinya tidak bisa tenang. Ia bahkan tidak bisa tidur. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua yang ia bangun dengan cinta perlahan akan runtuh karena kesederhanaannya sendiri? Hari kemudian, Fikri sengaja kembali lebih cepat dari biasa. Ia pura-pura pulang untuk mengambil galon cadangan. Namun saat sampai di lokasi, ia melihat dari jauh. Wahyu duduk di motor dinasnya, berbicara dengan Nisa yang tertawa kecil sambil memainkan rambutnya. Pandangan mereka terlalu dekat, terlalu akrab. Fikri berdiri di balik pohon, dadanya berdegup keras. Ia tidak tahu harus apa. Ia tidak ingin mempermalukan istrinya di depan umum. Tidak ingin memicu keributan. Tapi saat itu juga, dunia seakan berhenti. Bayangan tentang cinta tulus, perjuangan dari nol, dan impian sederhana mereka bersama perlahan mengabur. Wahyu pergi beberapa menit kemudian. Tak menyadari bahwa Fikri memperhatikannya dari kejauhan. Ketika Nisa sadar, Fikri sudah berdiri di dekat gerobak. Wajahnya sempat kaget, tapi ia cepat menyembunyikannya dengan senyum. Mas, kok cepat? Galonnya masih penuh ya? Fikri hanya tersenyum tipis. Ya, tadi aku lupa bawa kunci laci. Hari itu, Fikri tidak banyak bicara. Ia hanya diam sepanjang perjalanan pulang. Di dalam kepalanya, ribuan pertanyaan berkecamuk. Apakah ia salah? Telah mempercayai sepenuhnya? Apakah semua ini bisa diperbaiki? Atau apakah Nisa memang sudah lelah hidup bersamanya dan kini mulai mencari cinta yang berseragam dan bermotor dinas? Fikri tidak tahu jawaban dari semua itu. Tapi satu hal yang ia yakini, badai besar sedang datang menghantam rumah tangganya. Dan kali ini, cinta saja mungkin tak cukup untuk bertahan. Sejak kejadian itu, Fikri tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Malam-malamnya dipenuhi bayangan senyum Nisa kepada Bribka Wahyu, suara tawa lirih yang terdengar akrab, dan ponsel yang selalu tersembunyi. Fikri tidak ingin menjadi suami yang curiga, membabibut, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata, ini bukan sekadar salah paham. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang memekakan. Di rumah, Nisa semakin sering menghindar dari percakapan. Jika Fikri mengajak bicara, jawabannya pendek-pendek, kadang hanya dengan anggukan atau gelengan kepala. Ia lebih sering di kamar, memandangi layar ponselnya sambil tertawa sendiri, lalu buru-buru mengunci layar ketika Fikri mendekat. Pada suatu pagi, Fikri bangun lebih awal. Ia sengaja diam-diam memeriksa ponsel Nisa yang diletakkan di samping tempat tidur. Tapi ia hanya bisa menatap layar kunci dengan pola baru yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Nisa, yang selama ini tak pernah mengunci ponsel dari suaminya, kini menambahkan sandi tanpa memberitahu. Fikri menarik napas panjang. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Istrinya yang dulu selalu terbuka kini mulai membuat batas. Dan dalam benaknya, satu nama terus berputar, Bribka Wahyu. Siang itu, saat Fikri tengah menunggu pembeli di depan gerobaknya, seorang tetangga bernama Pak Yuki lewat dengan motornya. Ia melambatkan laju dan menyapa Fikri. Fik, kemarin gue lihat istri lo di warung kopi depan kantor polisi. Sama. Siapa ya itu? Kayaknya kenal. Iya, saya masih Wahyu, anak buah Pak Danton, ucap Pak Yuki, sambil mengerutkan dahi. Fikri terdiam. Berdua aja? Ya, duduk berdua. Rame sih tempatnya. Tapi mereka kayak ngobrol serius banget. Tapi ya mungkin aja urusan lain. Gue juga nggak tahu. Fikri memaksakan senyum. Ya, makasih infonya Pak. Seketika, tangannya terasa dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya semakin kacau. Ia mulai mengingat kembali semua tanda-tanda itu dan kini semakin masuk akal. Tapi Fikri masih berusaha menyangkal. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya kekhawatiran berlebihan. Namun malam itu, ia memberanikan diri bertanya langsung pada Nisa. Nis, kamu kenal dekat ya sama Pak Wahyu? Nisa,
yang sedang menyisir rambut di depan cermin, berhenti sejenak. Pandangannya bertemu dengan bayangan Fikri di kaca. Kenapa nanya gitu? Karena aku sering lihat kalian ngobrol. Beberapa orang juga bilang, kalian pernah ketemu di luar. Kamu belum pernah cerita ke aku soal itu. Nisa menghela napas. Mas, jangan jadi orang curigaan. Aku cuma ngobrol biasa. Pak Wahyu itu orang baik. Dia cuma suka ngobrol. Itu aja. Lagian, aku juga bosan di rumah terus. Kadang, ngobrol sama orang lain ya wajar kan? Fikri diam sejenak. Ia tidak ingin membesar-besarkan. Kalau kamu bosan, bilang ke aku. Kita bisa jalan bareng, cari angin. Nggak usah sampai pergi sama orang lain. Aku cuma pengen tahu. Kamu jujur nggak sama aku? Nisa menoleh. Kali ini nadanya dingin. Jujur, Mas nuntut kejujuran, tapi Mas sendiri nggak pernah bisa penuhi apa yang aku butuhin. Fikri terkejut. Maksud kamu? Lihat hidup kita sekarang, Mas. 2 tahun nikah, masih tinggal di kontrakan orang tua, dagangan masih gitu-gitu aja. Sementara temen-temenku udah naik mobil, udah punya rumah sendiri, aku capek loh, Mas. Aku juga perempuan, aku pengen hidup yang layak. Kata-kata itu menghantam dada Fikri lebih keras dari pukulan apapun. Ia tak mampu menjawab. Ia tahu penghasilannya memang pas-pasan. Tapi selama ini ia selalu bekerja keras. Siang terik, hujan deras, ia tetap mendorong gerobak berpalu demi. 2 gelas es teh yang kadang hanya laku belasan ribu. Nisa berdiri, meraih tasnya, dan berkata lirih. Aku pengen keluar sebentar. Mau kemana? Tanya Fikri pelan. Ngapain Mas nanya? Mas kan nggak bisa ngelarang aku kemana-mana. Aku butuh ruang. Dan begitu saja, Nisa pergi, meninggalkan Fikri sendiri di ruang tamu yang hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar memantulkan waktu yang terasa lambat dan menyiksa. Fikri mulai berubah. Ia tak seceria dulu. Tak lagi semangat mendorong gerobak. Ia lebih banyak diam. Bahkan saat pembeli memuji rasa es tehnya, pandangannya kosong, dan tubuhnya mulai terlihat lebih kurus. Suatu sore, ia memberanikan diri untuk mengikuti Nisa secara diam-diam. Ia tahu ini salah, tapi hatinya sudah penuh oleh pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh senyuman palsu istrinya. Dengan motor pinjaman dari kakaknya, ia mengikuti langkah Nisa dari kejauhan. Dan benar saja, di sebuah warung kopi dekat kantor polisi, ia melihat Nisa duduk bersama Bribka Wahyu. Tidak seperti teman biasa, mereka duduk berhadapan, dengan wajah serius, lalu tertawa. Sesekali, Wahyu menyentuh tangan Nisa di atas meja. Nisa tak menarik tangannya. Fikri menahan napas. Ia tak berani mendekat. Kakinya lemas, matanya panas. Ia kembali ke motor, memutar arah, dan pulang tanpa sepatah kata. Sesampainya di rumah, ia duduk di sudut kamar, memandangi dinding kosong. Hari itu, ia menangis dalam diam. Semua kecurigaannya kini terbukti. Tapi rasa yang paling menyakitkan bukan sekadar dikhianati, melainkan kenyataan bahwa ia telah gagal menjadi laki-laki yang bisa membahagiakan perempuan yang ia cintai dengan sepenuh hati. Malam itu, Fikri salat dengan gemetar. Sujudnya lama, bibirnya bergetar membaca doa. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini akhir, ikhlaskan aku. Tapi jika masih bisa diperbaiki, tuntunlah aku. Tapi Fikri belum tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Gugatan, cerai dari perempuan yang dulu ia nikahi dengan cinta, dan kini ingin meninggalkannya karena merasa tak cukup dihargai dunia. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar cerah. Di ruang tamu kontrakan sempit itu, Fikri duduk terpaku, matanya menatap secari kertas di tangannya. Surat, gugatan, cerai. Namanya tertera jelas sebagai tergugat, dan nama Nisa sebagai penggugat, lengkap dengan tanda tangan pengacara yang mewakili Nisa. Fikri tidak bisa berkata apa-apa. Ia bahkan tidak tahu bagaimana surat itu sampai ke tangannya. Seorang kurir mengantar dan hanya berkata, "Ini untuk Mas Fikri." Setelah itu, semuanya seakan membeku. Suara kendaraan dari luar terdengar sayup, dan degup jantungnya terasa menyesakkan dada. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Nisa keluar, sudah berpakaian rapi, bukan daster seperti biasanya. Ia mengenakan blus lengan panjang dan celana panjang bersih. Wajahnya tampak dingin, tanpa rasa bersalah. Fikri menatap istrinya. Jadi ini maumu, Nis? Nisa tidak menjawab. Ia hanya duduk, mengambil tas kecilnya, dan menghindari tatapan Fikri. Aku cuma ingin hidup yang lebih baik, Mas. Aku nggak bisa terus kayak gini. Hidup miskin, makan seadanya, terus berharap suatu hari keadaan berubah, tapi nggak pernah benar-benar berubah. Tapi kita dulu sepakat mulai dari nol. Kita sepakat untuk saling dukung,
saling kuat saat susah. Apa semua itu udah nggak cukup? Nisa Mendesa, suaranya tegas, namun dingin. Aku sudah bertahan 2 tahun, Mas. Tapi semua orang punya batas. Aku perempuan. Aku juga punya harapan. Aku ingin dihargai, diperlakukan layak, hidup normal kayak orang lain. Fikri menunduk. Ia bisa merasakan setiap kata Nisa seperti pisau yang mengiris pelan. Dulu, wanita ini adalah teman berjuang. Kini berubah menjadi orang asing yang ingin melepaskan semuanya begitu saja. Tapi, kenapa lewat pengacara, Nis? Kenapa bukan bicara baik-baik? Apa aku segitu hinanya di matamu? Nisa terdiam, tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap dingin. Maaf, Mas, aku sudah bulat. Aku mau hidup yang baru. Tolong, jangan halangi. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk bagi Fikri. Ia harus menghadiri panggilan ke pengadilan agama. Di ruang sidang yang kecil, ia duduk sendirian. Sementara Nisa datang ditemani pengacaranya, dan 2 orang kerabat yang tidak lain adalah kakaknya sendiri, dan seorang laki-laki asing yang hanya diam mengawasi dari sudut ruangan. Sesi mediasi gagal. Nisa bersikukuh ingin berpisah. Alasannya tegas dan lugas. Fikri tidak mampu menafkahi lahir batin secara layak, dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Hakim memandang Fikri, memberi kesempatan untuk bicara. Tapi yang keluar dari mulut Fikri hanya satu kalimat pelan. Saya masih cinta, Yang Mulia, tapi kalau ini memang keinginannya, saya ikhlas. Dan dengan satu ketukan palu, pernikahan 2 tahun itu dinyatakan berakhir. Sepulang dari sidang, Fikri kembali ke rumah yang kini terasa seperti makam kenangan. Foto pernikahan mereka yang dulu dipajang di dinding, kini ia lepas, dilipat, dan dimasukkan ke dalam kardus. Baju-baju Nisa sudah tidak ada. Kamar tidur yang dulu hangat dengan percakapan, kini hanya diisi suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Fikri hanya menjawab dengan senyum singkat. Ia tak mau membuka aib rumah tangganya. Ia hanya bilang, Nisa sudah punya jalan sendiri. Saya doakan dia bahagia. Namun dalam hati, luka itu menganga. Yang paling menyakitkan bagi Fikri bukanlah ditinggalkan, tapi dipermalukan oleh orang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ia mendengar desas-deses bahwa Nisa sering terlihat bersama Bribka Wahyu. Bahkan, sudah beberapa kali menginap di apartemen milik si polisi itu. Meski belum sah menikah, hubungan mereka sudah bukan rahasia lagi di lingkungan tempat Wahyu bertugas. Fikri hanya bisa menelan semua itu dalam diam. Ia merasa kalah, bukan hanya karena hartanya tak seberapa, tapi karena dunia seperti tak pernah berpihak pada orang seperti dirinya yang hanya bisa bermodal keringat dan kejujuran. Beberapa minggu kemudian, saat Fikri sedang mendorong gerobak ke arah taman kota, ia melihat dari kejauhan Nisa dan Wahyu berboncengan motor besar, tertawa di atas kendaraan dinas itu, lewat begitu saja. Seolah tak pernah ada ikatan, tak pernah ada luka yang ditinggalkan. Fikri menepi, menunduk, dan menarik napas panjang. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Justru di saat itu, ia merasa seolah beban yang selama ini menghimpitnya terlepas. Ia sadar bahwa orang yang meninggalkannya bukanlah kehilangan terbesar. Yang lebih besar adalah jika ia berhenti mencintai dirinya sendiri dan berhenti berjuang. Hari itu, Fikri mendorong gerobaknya lebih jauh dari biasanya. Ia tidak hanya berhenti di kompleks perumahan, tapi masuk ke pasar, ke taman, bahkan ke lingkungan sekolah. Ia membagikan senyuman, bahkan memberi diskon pada anak-anak sekolah yang membeli. Bang, es tehnya 2. Ini, ambil yang rasa lemon ya. Seger banget kalau siang gini. Fikri tersenyum. Ia kembali menemukan secercah semangat. Ayah tahu, hidupnya tidak berakhir karena diceraikan. Justru mungkin ini adalah titik balik tempat di mana ia bisa membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari pekerjaan, melainkan dari ketulusan dan keberanian untuk bangkit. Dan di hatinya, ia berkata dalam doa, terima kasih, ya Allah, Engkau cabut yang tak pantas, agar aku punya ruang untuk menerima yang lebih baik kelak. Hari-hari Fikri berjalan lambat setelah resmi menyandang status duda. Sejak perceraian itu, ia memilih menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Ia tak lagi membuka media sosial, tak lagi berani menelusuri nama Nisa. Bukan karena ia masih berharap, tetapi karena setiap kenangan tentang mantan istrinya seperti duri yang belum benar-benar tercabut. Namun, kebenaran punya cara sendiri untuk muncul ke permukaan, bahkan saat seseorang sudah lelah mencarinya. Siang itu, di sebuah warung kecil dekat tempat Fikri biasa mangkal, ia sedang duduk meneguk air putih sambil beristirahat. Tak jauh darinya,
Dua ibu-ibu sedang mengobrol sembari memotong sayur. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar. Ih, kamu udah lihat belum? Fotonya si Nisa sama Pak Wahyu pas liburan ke Jogja. Udah kayak pre-wedding, kata salah satu ibu sambil tergelak kecil. Iya, padahal baru juga cerai dari si Fikri. Gak nyangka ya, ternyata selingkuhnya udah lama. Kata orang, sebelum mereka pisah pun, udah sering ketemu diam-diam. Sahut yang lain sambil menggeleng. Fikri yang duduk tak jauh langsung membeku. Tangannya yang memegang gelas perlahan. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia tidak mengenal siapa dua wanita itu. Tapi dari obrolannya jelas, fakta yang selama ini hanya ia curigai, kini berubah menjadi kenyataan yang telanjang, pedih. Setelah selesai berjualan hari itu, Fikri memberanikan diri membuka akun media sosialnya yang sudah lama tak ia sentuh. Dengan tangan gemetar, ia menelusuri nama Nisa. Akunnya masih aktif dan terbuka untuk umum, dan di sanalah ia melihatnya. Foto-foto Nisa dan Bribka Wahyu tersenyum lebar di depan Candi Prambanan. Dalam satu foto, Wahyu memegang pundak Nisa. Captionnya tertulis, akhirnya bisa tenang bersama yang banner-banner menghargai. Di foto lain, mereka makan malam di restoran mahal, dengan tagar-tagar yang menohok My Hero akhirnya bebas. Bersama yang pantas, Fikri menatap layar ponselnya. Bukan karena ia masih mencintai, tapi karena ia tak pernah menyangka akan dihina sebegitu dalam oleh orang yang pernah ia lindungi dengan seluruh dirinya. Bibir Fikri bergetar. Ia mengingat semua pengorbanannya. Uang terakhir yang ia pakai untuk membelikan sandal baru untuk Nisa. Malam-malam dingin, saat ia tetap berjualan meski demam. Dan doa-doa panjang yang ia panjatkan untuk kebahagiaan rumah tangganya semuanya, terasa seperti lelucon kejam. Tiba-tiba, notifikasi masuk. Sebuah pesan dari teman lama bernama Aldi. Aldi, Fik, sabar ya bro, gue baru tahu soal Nisa. Tapi sumpah, orang-orang sekarang malah simpati ke lo. Banyak yang nyesel pernah ngeremehin lo juga. Lo kuat ya bro. Fikri hanya membalas dengan emoji set, tapi hatinya sudah mengalirkan luka yang tak terbendung. Malam itu, ia menyalakan kipas angin di kamar kecilnya dan duduk memeluk lutut. Bukan karena patah hati, tapi karena ia akhirnya benar-benar sadar bahwa yang ia perjuangkan selama ini bukan cinta, melainkan bayangan dari cinta yang ia ciptakan sendiri. Beberapa minggu berlalu, nama Fikri justru mulai ramai dibicarakan. Bukan karena skandal rumah tangganya, tapi karena seseorang membagikan kisah hidupnya di media sosial. Seorang pelanggan setia menulis thread panjang di X, Twitter, lengkap dengan foto gerobak es teh Fikri yang selalu bersih dan rapi. Abang penjual es teh ini selalu senyum, padahal hidupnya berat. Dulu, istrinya minta cerai, karena katanya, penghasilan abang ini kecil. Tapi sekarang abang ini tetap berdiri, tetap berjuang. Ini baru laki-laki sejati. Thread itu viral, follower Fikri bertambah ribuan. Banyak yang penasaran, banyak pula yang datang langsung ke lapak jualannya, hanya untuk membeli es teh dan memberi. Semangat, Bang. Saya baca kisah abang. Keren banget. Saya doain sukses ya, Bang. Abang, tetap semangat. Allah punya rencana yang lebih indah buat abang. Beberapa seleb konten juga mulai membuat video tentang kisah Fikri. Salah satunya, seorang YouTuber kuliner yang sengaja datang dan mencicipi es teh jumbo racikannya. Dalam video itu, Fikri tak banyak bicara soal masa lalunya. Ia hanya berkata, satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Saya cuma ingin jujur dalam hidup. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya nggak pernah bohong dalam mencintai. Di tempat lain, Nisa menghadapi kenyataan berbeda. Hubungan romantis dengan Wahyu ternyata tak semanis unggahan media sosial. Setelah beberapa bulan bersama, Wahyu mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia kasar saat marah, posesif, dan sering menghilang berhari-hari. Nisa mulai merasa tak nyaman. Belum lagi muncul kabar bahwa Wahyu sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan namanya mulai dibekukan dari posisi di lapangan. Nisa mencoba kembali menghubungi Fikri. Ia kirim pesan, awalnya basa-basi. Mas, apa kabar? Cek, dibalas. Mas, aku nyesel. Sumpah aku salah. Masih tak dibalas. Lalu, pesan terakhir. Mas, aku hancur. Tolong. Dan saat itu juga, Fikri hanya membaca, kemudian menghapus pesan itu tanpa mengetik apapun, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu, orang yang mencintai dengan tulus tak akan pernah rela menjadi pilihan kedua setelah yang lain gagal. Hari ini, Fikri masih berdiri dengan gerobak es tehnya, tapi ia bukan lagi lelaki yang sama seperti dulu. Ayah sudah lebih kuat?
sudah lebih tenang, bahkan sudah membuka cabang kecil di ujung kota, bekerja sama dengan beberapa pemuda setempat yang ingin ikut berjualan dari luka yang dulu menghancurkan. Fikri belajar satu hal penting, harga diri bukan ditentukan oleh siapa yang mencintaimu, tapi oleh sejauh mana kamu mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Dan di balik senyumnya yang sekarang lebih hangat, tersimpan pelajaran yang tak bisa dibeli dengan uang, bahwa kadang ditinggalkan adalah bentuk terbaik dari penyelamatan Tuhan. Pagi itu, matahari menyinari halaman kontrakan kecil yang sudah mulai terlihat berbeda. Gerobak es teh yang dulu hanya satu, kini ada dua, satunya ditaruh di depan rumah. Satunya lagi sedang disiapkan oleh seorang anak muda bernama Roni, tetangga, yang dulu sering minta minum gratis tapi sekarang bekerja bersama Fikri. Mas Fikri, ini teh, gulanya udah saya aduk rata ya, ucap Roni sambil tersenyum. Fikri menepuk pundaknya pelan. Bagus, jangan lupa jaga kebersihan ya. Kedo, bukan cuma minuman, tapi juga kepercayaan. Wajah Fikri pagi itu tampak berbeda. Tidak lagi kusam dan murung seperti saat pertama kali diceraikan, melainkan bersih, segar, dan bersemangat. Ia mengenakan kaos polos rapi dan celana panjang bersih. Topi coklat mudanya menaungi wajah yang kini mulai dihiasi cambang tipis. Fikri perlahan berubah lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih damai. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Setelah luka itu menganga, Fikri sempat hampir menyerah. Ia pernah berpikir untuk menjual gerobak dan bekerja sebagai buruh harian saja. Tapi satu persatu orang datang padanya, membawa harapan kecil yang membesarkan hati. Seorang pelanggan setia pernah berkata, "Bang Fikri, es teh abang tuh bukan cuma enak, tapi penuh semangat. Saya ngerasa tiap minum, kayak ada energi yang abang masukin ke gelas itu." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh. Dan sejak saat itu, Fikri bertekad, kalau dunia meremehkannya, karena cuma jualan es teh, maka ia akan buat dunia melihat bahwa es teh pun bisa jadi jalan menuju kemuliaan. Fikri mulai belajar lewat internet. Ia menonton video soal manajemen usaha kecil, membaca e-book tentang pemasaran kaki lima, dan bahkan mengunduh aplikasi kasir digital sederhana agar ia bisa mencatat penghasilan dan pengeluaran dengan lebih rapi. Tak hanya itu, ia juga membuat akun Instagram dan TikTok untuk merekam aktivitas jualannya. Di salah satu video, ia berbicara sambil tersenyum. Banyak yang bilang saya ini cuma tukang es teh, tapi buat saya, pekerjaan itu bukan soal gengsi, tapi soal kejujuran dan niat. Dan saya bangga bisa hidup dari usaha sendiri. Video itu viral. Ribuan komentar mengalir, dari yang memberi semangat, hingga yang mengatakan terinspirasi. Tak lama, salah satu brand minuman lokal mengirim pesan dan menawarkan kerjasama. Mas Fikri, kami tertarik jadi sponsor es teh abang. Gimana kalau dikemas lebih profesional dan kita bantu brandingnya? Fikri sempat tak percaya. Ia bahkan menangis saat menandatangani kontrak kerjasama pertama dalam hidupnya. Bukan karena nominalnya besar, tapi karena Tuhan membuktikan bahwa ketulusan memang tidak pernah sia-sia. 2 bulan setelah kerjasama itu dimulai, Fikri membuka cabang kecil di dekat kampus swasta. Ia mempekerjakan 2 anak muda, memberdayakan mereka yang sebelumnya pengangguran. Ia memberi pelatihan soal kebersihan, pelayanan pelanggan, dan cara membuat es teh jumbo dengan cita rasa khas. Di gerobak itu tertulis jelas, es teh Fikri, manisnya jujur, segarnya ikhlas. Slogan itu dibuat Fikri sendiri, dan setiap kali ia membaca tulisan itu, ia merasa seolah dirinya sedang menyembuhkan luka sendiri dengan kejujuran. Dan dengan memberi semangat pada orang lain yang mungkin bernasib serupa, satu hari, Fikri diundang menjadi pembicara di sebuah acara komunitas UMKM. Ia berdiri di atas panggung kecil, mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang. Wajahnya tenang, suaranya lembut namun mantap. Saya pernah diremehkan karena cuma jualan es teh. Bahkan orang yang saya cintai pergi karena merasa saya nggak cukup mapan. Tapi dari sana saya belajar, yang membuat kita bernilai bukan pekerjaan kita, tapi integritas kita. Suasana hening, banyak yang mengangguk. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Fikri melanjutkan, jangan pernah malu dengan kerja kerasmu. Karena kerja keras itu bisa jadi tamparan paling elegan untuk orang-orang yang dulu menertawakanmu. Di hari ulang tahun ibunya yang ke-60, Fikri membawakan kue kecil dan sebuah kotak mungil berisi sepasang sandal baru. Ibu Fikri, wanita tua yang dulu sempat sakit-sakitan karena sedih melihat anaknya diceraikan, kini tersenyum haru. Kamu sudah jadi laki-laki yang ibu banggakan, nak. Fikri mencium tangan ibunya. Maaf kalau Fikri baru bisa bahagiain sekarang, Bu. Tapi Fikri janji nggak akan berhenti berjuang. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil pinggiran kota,
Nisa menatap layar ponselnya. Ia melihat video Fikri yang sedang diwawancara oleh kanal YouTube besar. Judulnya menyakitkan. Dulu diceraikan karena cuma jualan es teh, kini jadi inspirasi nasional. Matanya basah. Ia ingat wajah Fikri saat pertama kali membuatkan teh untuknya di dapur kontrakan sempit. Ia ingat peluk Fikri, tangannya yang kasar tapi selalu menggenggam dengan hangat. Dan kini, ia sadar, yang dulu ia tinggalkan bukan laki-laki miskin, tapi laki-laki berhati paling kaya yang pernah ia kenal. Namun semua sudah terlambat. Fikri tak pernah membalas pesannya, tak pernah melihat lagi ke belakang. Karena bagi Fikri, masa depan terlalu berharga untuk disia-siakan demi mengingat seseorang yang memilih pergi saat dirinya berada di titik terendah. Kini, gerobak Fikri bukan hanya gerobak, ia adalah simbol. Simbol bahwa harga diri tidak ditentukan oleh apa yang kita punya, tapi oleh seberapa besar kita berani bertahan dan bangkit. Dan Fikri, ia bukan lagi lelaki yang menangis di pojok kamar. Ia adalah sosok baru yang memilih tidak membalas hinaan dengan dendam, tapi dengan bukti bahwa ketulusan dan kerja keras tak pernah dikhianati waktu. Waktu terus berjalan. Di saat nama Fikri mulai dikenal sebagai inspirasi UMKM lokal, dan gerobak es tehnya makin tersebar di beberapa titik kota. Di Tempot Lane, Nisa menjalani hidup yang jauh dari kata bahagia. Setelah resmi berpisah dengan Fikri, Nisa sempat merasa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Bersama Bribka Wahyu laki-laki berseragam, berpenghasilan tetap, dan terlihat lebih gagah dari Fikria. Merasa seperti mendapatkan kehidupan baru yang selama ini ia impikan. Apartemen, makan malam mewah, liburan dadakan keluar kota. Semua terasa seperti kebebasan, namun seperti pepatah lama yang datang karena pesona, akan pergi saat pesona itu memudar. Beberapa bulan pasca perceraian, sikap Wahyu mulai berubah. Awalnya, Nisa masih merasa disayang, tapi perlahan, Wahyu menjadi sering emosi, terutama saat ia pulang kerja dalam keadaan lelah. Pernah satu malam, hanya karena Nisa terlambat membalas pesan, Wahyu membanting ponsel dan berteriak, "Kamu pikir aku ini punya waktu ngurusin kamu terus? Hidup kamu sekarang enak kan? Karena aku..." Nisa hanya diam, tak berani membantah. Hari demi hari, perubahan Wahyu makin terasa. Ia mulai jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya tidur sebentar, lalu pergi lagi dengan alasan dinas. Saat Nisa bertanya, jawabannya pendek dan dingin. "Kalau nggak tahan, kamu bisa pergi. Aku nggak maksa." Nisa mulai merasakan ketakutan yang aneh. Rasa hampa yang dulu ia kira akan hilang setelah meninggalkan Fikri, kini justru menjadi lebih menyakitkan. Ia tidak hanya ditinggalkan secara emosi, tapi juga secara fisik. Dan puncaknya datang saat Nisa diam-diam memeriksa ponsel Wahyu yang tertinggal di sofa. Ia menemukan jejak percakapan dengan beberapa perempuan lain. Nada-nada manis, panggilan sayang, hingga foto-foto yang tak sepantasnya dikirimkan ke siapapun selain pasangan sah. Tangannya gemetar, napasnya berat. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Malam itu, saat Wahyu pulang, Nisa memberanikan diri bertanya, "Mas, Wahyu, ini siapa semua perempuan ini?" Wahyu menatapnya sebentar, lalu tertawa sinis. "Kamu kira cuma kamu yang bisa bikin aku senang? Jangan terlalu GR ya. Aku sama kamu itu karena kamu gampang." Tamparan batin itu lebih keras dari apapun yang pernah Nisa alami. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi suara itu tersangkut di tenggorokan. "Kamu udah ninggalin suami kamu cuma karena aku. Dan sekarang kamu berharap aku setia? Kamu salah pilih orang dari awal." Nisa menangis malam itu, tapi tangisannya tak lagi punya tempat untuk bersandar. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut, seperti Fikri dulu. Bedanya, kali ini ia sendiri yang menjadi penyebab luka itu. Tak lama kemudian, Wahyu benar-benar pergi. Ia meninggalkan apartemen yang selama ini mereka sewa bersama. Bahkan biaya sewa bulan berikutnya pun tak ia bayar. Saat Nisa mencoba menghubungi, Wahyu sudah memblokir semua kontaknya. Nomornya tak bisa lagi dihubungi. Bahkan akun media sosialnya pun menghilang. Belakangan, Nisa mendengar kabar bahwa Wahyu sedang dalam proses pemindahan tugas karena kasus penyalahgunaan wewenang dan kedisiplinan. Sebuah skandal kecil yang membuatnya ditarik dari tugas lapangan dan dikembalikan ke posisi administratif yang jauh dari sorotan. Nisa tidak tahu harus kemana. Ia mencoba kembali ke rumah orang tuanya, tapi disambut dingin. Ibunya berkata, "Kamu dulu ninggalin Fikri yang baik itu demi hidupmu sendiri. Sekarang, tanggung sendiri." Ibu nggak mau ikut campur. Ia tidur di sofa rumah temannya beberapa hari, mencoba mencari pekerjaan, tapi latar belakangnya yang minim.
pengalaman membuat ia sulit diterima. Ia mulai bekerja sebagai penjaga toko kecil di minimarket, dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk sewa kamar kos, dan setiap malam, Nisa membuka ponsel tuanya, melihat akun media sosial Fikri, yang kini sudah centang biru. Wajah Fikri terlihat lebih tenang, lebih dewasa. Di setiap video, Fikri selalu berbicara dengan lembut, membagikan kisah harapan, perjuangan, dan pentingnya bersyukur atas hidup yang sederhana. Suatu hari, Nisa memberanikan diri mengirim pesan. Mas, aku nggak minta kembali. Aku maaf, aku salah. Aku tahu aku salah besar. Namun seperti sebelumnya, pesan itu hanya dibaca, tak dibalas. Dan Nisa paham, luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk bisa diobati dengan kata maaf. Beberapa minggu kemudian, Nisa sebuah berita di Instagram, Fikri resmi luncurkan gerobak ke-10. Bangun usaha bersih, angkat anak muda. Ia menatap layar ponsel lama itu lama sekali. Lalu akhirnya, mematikan layar, menyandarkan kepala di dinding kosan kecilnya. Kini ia benar-benar mengerti. Bukan karena Fikri miskin, ia meninggalkannya. Tapi karena ia terlalu buta untuk melihat bahwa lelaki itu adalah tempat pulang yang paling tulus yang pernah ia miliki. Dan di balik penyesalan yang tak terucap, Nisa hanya bisa menangis pelan. Ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia temukan lagi. Bahkan jika ia berkeliling dunia sekalipun, hari itu langit cerah. Angin sejuk bertiup pelan di sepanjang trotoar taman kota. Di tengah hiruk pikuk orang yang berlalu lalang, tampak gerobak es teh berwarna putih dengan tulisan tegas berhiaskan logo sederhana. Es teh Fikri, manisnya jujur, segarnya ikhlas. Di balik gerobak itu berdiri seorang lelaki muda dengan senyum hangat, mengenakan kemeja putih bersih dan topi polos. Ia adalah Fikri, dulu seorang pria sederhana yang pernah dihina, diremehkan, dan ditinggalkan hanya karena pekerjaan jualan es teh jumbo. Namun hari ini, semua itu menjadi bagian dari cerita panjang perjuangannya yang menginspirasi banyak orang. Duduk di sebuah kursi plastik di sebelah gerobaknya, Fikri berbicara di hadapan kamera vlog, salah satu kanal YouTube motivasi terbesar di Indonesia. Wahanya tenang, suaranya mantap. Waktu saya diceraikan dulu, banyak yang bilang hidup saya hancur. Saya cuma tukang es teh, gaji kecil, masa depan gak jelas. Tapi saya percaya, hidup bukan soal apa kata orang, tapi soal bagaimana kita menilai diri sendiri. Ia menatap ke arah taman, sejenak menghela napas. Saya belajar, kalau kita kehilangan seseorang karena kita miskin, berarti memang dia nggak pernah mencintai kita. Tapi kalau kita terus memperbaiki diri, suatu hari, kita akan dipertemukan dengan orang yang mencintai kita. Karena siapa kita? Bukan karena apa yang kita punya. Di kolom komentar, ribuan orang menulis, Fikri, kamu luar biasa. Dulu diremehkan, sekarang jadi inspirasi. Aku juga pernah ditinggal karena miskin. Kisah Fikri menyemangatiku. Harga diri lebih berharga daripada cinta yang tidak tulus. Fikri kini telah memiliki 10 gerobak cabang, tersebar di 5 kota. Ia tidak hanya berjualan sendiri, tetapi juga memberdayakan anak-anak muda yang dulunya pengangguran, korban PHK, bahkan mantan napi yang ingin memperbaiki hidup. Setiap orang yang bergabung dengannya, ia latih langsung bukan hanya soal racikan teh, tapi juga etika kerja, pelayanan, tulus, dan pentingnya jujur dalam berdagang. Yang saya ajarkan ke mereka cuma satu, kerja itu ibadah. Kalau niatnya baik, hasilnya juga pasti baik, kata Fikri kepada seorang jurnalis yang mewawancarainya untuk majalah bisnis lokal. Kisahnya pernah dimuat di koran, namanya disebut dalam seminar-seminar motivasi. Ia diundang menjadi pembicara di acara BUMN dan kampus-kampus. Tapi Fikri tetap memilih tinggal di kontrakan yang sama, sederhana, bersih, dan penuh syukur. Ngapain pindah ke tempat mewah kalau hati kita sudah tenang di sini? Jawabnya ketika ditanya mengapa belum membeli rumah baru. Sore itu, setelah selesai berjualan, Fikri duduk di tepi taman. Ia membuka ponsel dan memeriksa notifikasi. Salah satunya pesan dari seorang anak muda bernama Ilham. Bang, aku dulu hampir nyerah karena hidup miskin. Tapi setelah lihat perjuangan abang, aku mulai usaha kecil-kecilan. Makasih, udah jadi inspirasi. Fikri tersenyum. Ia membalas dengan singkat, terus semangat, ya Tuhan, nggak pernah tidur. Tak lama, seorang wanita muda berjilbab datang menghampiri gerobaknya. Ia tersenyum, memesan 2 gelas es teh, lalu berkata pelan, Mas Fikri ya, saya suka banget konten-konten mas, inspiratif banget. Boleh foto bareng? Fikri tertawa kecil. Boleh, tentu saja. Mereka berfoto bersama. Di wajah wanita itu
Tampak kekaguman, tapi bukan kekaguman pada kekayaan, melainkan pada ketulusan dan keteguhan hati. Di tempat berbeda, Nisa menatap layar ponselnya. Ia melihat Fikri di televisi sedang diwawancarai oleh program talk show nasional. Wajah itu masih sama, tenang, jujur, dan kini dikelilingi oleh hormat dan penghargaan. Nisa terdiam lama. Air mata menetes pelan. Ia kini bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan kecil. Hidupnya jauh dari gemerlap yang dulu ia bayangkan saat meninggalkan Fikri. Ia memeluk lututnya di atas kasur tipis kontrakannya. Hanya satu kata yang terus terngiang di kepalanya. Andai. Namun waktu tidak bisa diputar ulang. Dan Nisa pun tahu, yang ia tinggalkan bukan sekadar laki-laki, melainkan sebuah keajaiban kecil yang dulu tumbuh dari kesederhanaan. Beberapa tahun kemudian, Fikri menulis sebuah buku berjudul Jujur Itu Modal. Dari gerobak ke harapan buku itu menjadi bestseller. Banyak orang membeli bukan karena ingin belajar bisnis, tapi karena ingin belajar menjadi manusia yang tidak hancur hanya karena kehilangan. Dalam halaman terakhir buku itu, Fikri menulis, "Aku pernah ditinggalkan karena aku dianggap tak layak, tapi aku tidak dendam. Karena jika aku membalas dengan benci, aku takkan pernah sampai di titik ini. Aku memilih bangkit, dan kini aku tahu, harga diri adalah harta paling berharga, dan cinta yang tulus akan datang saat kita benar-benar siap menerimanya." Dan begitulah, kisah seorang penjual es teh jumbo yang dulu diremehkan, namun akhirnya berdiri tegak, bukan karena balas dendam, tapi karena ia memilih untuk tidak kehilangan dirinya sendiri.